sudah dibunuh dan dipotong-potong lalu mayatnya diberikan atau dibuang ke peternakan babi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kasus Brianna Alexandra Maitland yang menghilang secara misterius di tahun 2004. Seharusnya Brianna pulang dari tempat kerjanya sampai ke rumah sekitar jam 11 malam. Tapi ternyata selama berhari-hari Brianna tidak pulang dan ternyata mobilnya juga ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Kasus menghilangnya Brianna Maitland adalah salah satu kasus orang hilang yang paling bikin orang gregetan karena ini benar-benar aneh. Sehingga banyak sekali teori tentang apa sih sebenarnya terjadi pada Brianna, kemana Brianna pergi. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Brianna Maitland biasa dipanggil Bri. Dia lahir pada Oktober 1986 di Fairmount dari kedua orang tua yang bernama Bruce dan Kelly Maitland. Dia dibesarkan di ladang pertanian kedua orang tuanya dan hal ini membuat dia nantinya memiliki cita-cita apabila dia sudah dewasa ingin pindah ke kota-kota besar seperti New York atau California. Saat Bri menginjak umurnya ke-17 tahun, dia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar dari rumah. Dia ingin hidup sendirian dan mulai membangun jalan suksesnya di luar rumah. Meskipun sebenarnya kedua orang tuanya tidak mau mengizinkan, tapi mereka nggak punya pilihan karena ini adalah kemauan Bri. So, di akhir tahun 2003, Bri keluar dari rumah dan tinggal berpindah-pindah di rumah temannya. Seperti yang dia cita-citakan, ingin hidup mandiri, mengumpulkan uang, dan nantinya akan pindah ke kota besar. Tapi ternyata kehidupan mandiri yang dia idam-idamkan tidak berjalan dengan mulus. Keluar dari rumah berarti dia harus mencari uang sendiri untuk makan. Sedangkan di umurnya yang ke-17 tahun, dia masih sekolah SMA. Jadi pada akhirnya Bri memutuskan untuk drop out dari SMA-nya dan mulai serius mencari uang. Setiap harinya dia bekerja di dua tempat. Pagi bekerja di restoran, malam dia bekerja sebagai karyawan hotel di Black Lantern Inn. Bisa dilihat semangat Bri untuk bisa hidup mandiri itu sangat besar sampai dia rela kerja 2 kali dalam 1 hari. Akhirnya finansial dia cukup membaik sehingga di Februari 2004 dia memutuskan untuk menyewa rumah bersama teman baiknya yang bernama Jillian Stout, di mana mereka akan membagi 2 biaya sewa rumah ini. Bri juga memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya kuliah, tapi karena dia nggak lulus SMA, dia akhirnya mengambil tes GED atau kalau di Indonesianya paket C. Kalau dia lulus ujian ini, dia bisa kuliah tanpa harus lulus SMA. Setelah melakukan tes ujian GED atau paket C ini, besok harinya pada tanggal 19 Maret 2004, Bri merayakan langkah barunya ini bersama ibunya, Kelly. Hari itu di pagi harinya, Kelly langsung mengunjungi Bri di tempat restoran dia bekerja, lalu mereka pergi ke mall, makan siang, shopping, pokoknya mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat bahagia. Bri juga kelihatan sangat-sangat cerah mukanya. Nah, tapi di siang harinya waktu mereka lagi belanja di sebuah toko, Bri tiba-tiba keluar dari toko dan hilang entah kemana. Kelly yang bingung langsung mencoba untuk mencari Bri di dekat parkiran. Wajah dan tingkah Bri yang awalnya semangat, bahagia, tiba-tiba saat itu kelihatan sangat-sangat cemas, khawatir, dan kayak ada sesuatu yang mengganggu dia. Di benak Kelly waktu itu, oh mungkin Bri baru aja ketemu dengan orang yang nggak tahu ada problem sama dia. Dan sebenarnya Kelly mau nanya Bri kenapa tiba-tiba berubah. Bri tiba-tiba bilang ke ibunya kalau dia harus segera pulang ke rumah karena dia malamnya bakal ada shift kerja lagi di hotel. Kelly yang bingung kenapa tiba-tiba Bri berubah drastis, pengen nanya, tapi dia ngerasa dia takut nanti mengganggu privasi anaknya. Kelly takut nanti kalau dia nanya-nanya, Bri ngerasa ibunya kepo banget dengan kehidupan dia. Jadi Kelly memutuskan untuk nggak bertanya dan mendrop anaknya sekitar jam 3 atau 4 sore di rumah yang disewa oleh Bri dan Jillian. Dan ini adalah momen terakhir Kelly melihat putrinya. Nah, diketahui sebelum Bri pergi berangkat kerja pada malam itu, dia meninggalkan catatan untuk Jillian, teman serumahnya. Bri menulis dia akan segera pulang ke rumah sekitar jam 11 malam setelah dia selesai bekerja. Nah, sayangnya Jillian saat itu tidak ada di rumah karena dia sedang pergi. Dan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Jillian selama 4 hari itu juga menginap di rumah pacarnya. Jadi Jillian sama sekali nggak pulang ke rumah dan nggak tahu apapun yang terjadi dengan Bri.
Jillian baru melihat catatan ini di tanggal 23, di mana dia baru pulang setelah 4 hari menginap. Yang membuat Jillian bingung, rumah mereka itu kelihatan kayak nggak ada satu orang pun yang tinggal selama beberapa hari. Jadi Jillian menelpon kedua orang tua Bree, nanya apakah Bree masih ada di rumah mereka. Saat Kelly menerima telepon ini, dia bingung karena terakhir kali dia melihat Bree di tanggal 19 Maret di mana dia mengantarkan Bree pulang. Jadi kemana Bree adalah pertanyaan semua orang pada saat itu. Kedua orang tua Bree memutuskan untuk menunggu sekitar 2 hari, siapa tahu Bree pergi ke suatu tempat dan lupa ngomong. Tapi setelah 2 hari nggak ada kabar sama sekali, kedua orang tuanya langsung melaporkan Bree sebagai orang hilang ke polisi. Mereka juga mengatakan bahwa Bree hilang bersama mobilnya, yaitu mobil sedan Oldsmobile keluaran tahun 1985. Nah, waktu polisi mendengar deskripsi mobil ini dan melihat foto mobil ini, mereka bilang, wah, di tanggal 20 Maret kemarin, mobil ini ditemukan terparkir dengan keadaan menabrak sebuah rumah kosong di tempat terpencil yang ada di area Richford, tidak jauh dari hotel tempat Bree bekerja. Sayangnya, penemuan mobil ini tidak pernah diusut oleh polisi karena mereka berpikir ini adalah kasus orang mabuk, menabrak, dan hilang entah kemana. Yang sangat disayangkan karena mungkin kalau saja polisi langsung memberitahu bahwa mereka menemukan sebuah mobil dalam keadaan yang aneh, dan menginvestigasi tentang siapa pemilik mobil ini, mungkin akan lebih banyak petunjuk tentang kemana hilangnya Bree. Nah, meskipun sudah menerima laporan hilang, polisi masih skeptis dan mereka cukup yakin Bree menghilang bukan karena terkena atau menjadi korban kriminal. Mendengar bahwa Bree punya cita-cita ingin hidup di kota yang besar, mendengar bahwa wanita ini sangat-sangat mandiri, polisi berpikir jangan-jangan Bree memang mau melakukan hal ini. Dia pengen hilang dan membangun kehidupannya sendiri di tempat lain tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya. Tapi menurut keluarga dan teman-teman Bree bukanlah orang yang seperti itu. Kalau dia memang mau pergi ke suatu tempat atau membangun hidup baru, Bree pasti cerita ke orang tuanya atau setidaknya ke temannya Jillian, teman yang sangat dekat dengan dia. Apalagi di dalam mobil ditemukan kartu ATM, lensa kontak, dompet, kacamata, obat migrain, barang-barang yang gak pernah ditinggalkan Bree kalau dia mau pergi ke suatu tempat. Orang-orang di sekitar Bree yakin sesuatu yang sangat mengerikan terjadi pada Bree dan mereka harus segera menemukan Bree. Akhirnya setelah 2 minggu polisi melakukan investigasi lebih melanjut tentang hilangnya Bree. Di mana pada tanggal 15 April 2004 mereka mendapatkan informasi dari seorang wanita yang mengatakan Bree ditahan di sebuah rumah kontrakan selama 1 minggu sebelum akhirnya dibunuh. Rumah kontrakan ini disewa oleh pengedar narkoba yang bernama Raymond Ryans dan Nathaniel Jackson. Waktu rumah ini digerebek, polisi langsung mengamankan Raymond dan Nathaniel dan juga menemukan kokain serta marijuana dalam jumlah yang sangat besar. Tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Bree ada di dalam rumah itu. Polisi nggak punya banyak bukti untuk menangkap Raymond dan Nathaniel atas dugaan pembunuhan atau penculikan terhadap Bree. Tapi lagi-lagi di akhir tahun 2004 mereka mendapatkan informasi dari Anon yang mengatakan bahwa Bree sudah dibunuh dan dipotong-potong lalu mayatnya diberikan atau dibuang ke peternakan babi. Itulah kenapa mayat Bree hingga sekarang tidak pernah ditemukan. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2006 polisi mendapat informasi ada seseorang yang melihat wanita yang sangat mirip dengan Bree di New Jersey di sebuah tempat bermain poker. Nah, selama investigasi polisi menemukan banyak informasi bahwa Bree memang ada hubungan dengan narkoba. Juga Raymond dan Nathaniel memang mengenal Bree meskipun mereka bilang mereka tidak ada hubungan dengan hilangnya Bree, tapi mereka sudah mengaku mereka tahu siapa Bree. Sehingga banyak yang berspekulasi kemungkinan Bree dibunuh akibat masalah uang atau masalah narkoba. Meskipun polisi mengaku mereka memiliki sampel DNA yang mungkin saja merupakan DNA pelaku dari mobil yang ditemukan, tapi hingga sekarang 17 tahun sejak kejadian hilangnya Bree, masih belum ada tanda-tanda polisi menemui titik terang dari siapa yang bertanggung jawab dan apa yang terjadi pada Breonna Maitland. Banyak juga yang berteori mungkin Breonna adalah salah satu korban dari pembunuh berantai yang bernama Israel Keyes. Kalau kalian belum tahu cerita Israel Keyes, kita pernah cover ceritanya. Tapi seperti yang kita ketahui, Israel Keyes mati bunuh diri di dalam penjara di tahun 2012, sehingga polisi nggak bisa menanyai lebih lanjut apakah dia adalah orang di balik hilangnya Breonna atau bukan. Dan juga kasus Breonna ini sempat dikaitkan juga dengan kasus hilangnya Maura Murray, salah satu kasus orang hilang yang paling terkenal di Amerika dan masih menjadi misteri juga hingga sekarang. Kasus Maura Murray terjadi sekitar 5 minggu sebelum hilangnya Breonna
Dan kronologi hilangnya sangat mirip dengan Brianna. Sama-sama hilang tiba-tiba saat mengendarai mobil dan yang ditemukan hanya mobilnya saja. Maura Murray, Brianna, hingga hari ini tidak diketahui di mana lokasi mereka. Sampai sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much for your support. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.